Hai viewers Liburan TV, Holy Holiday! Masih ingat nggak dengan wisata yang sempat viral karena disebut-sebut dalam serial drama Layangan Putus? Itu loh, Kapadokia, It's My Dream. Terletak di negara Turki, Kapadokia memang keren banget untuk dikunjungi saat wisata ke negara Turki. Pantes aja ya jadi dreamnya Mbak Kinan. Kira-kira jadi dream kalian juga nggak? Tapi nggak cuma Kapadokia aja nih yang keren, masih banyak wisata di negara Turki yang keren-keren lainnya. Yuk kita lihat. 1. Taman Emigran. Bunga tulip adalah ikon dari taman ini. Jika kalian ingin melihat taman bunga tulip terbesar dengan warna-warna cantik yang berada di Turki, ya, Taman Emigran lah tempatnya. Ada sekitar 120 spesies bunga tulip di taman yang wilayahnya lebih dari 100 hektar ini. Taman Emigran atau dalam bahasa Turki Emigran Korusu ini terletak di Istanbul. Waktu terbaik untuk melihat bunga tulip bermekaran di Turki adalah musim semi, antara Maret sampai April. Taman yang memiliki sejarah yang panjang dan saksi perubahan kekuasaan di Turki ini dilindungi loh. Jadi jika kalian berkunjung ke taman ini jangan asal nyabut bunganya ya. Karena gemas, kalian bisa membeli bibit bunga tulip di nursery yang tak jauh dari Taman Emigran jika kalian menginginkannya. Bahkan, Taman Bunga Tulip Keukenhof yang berada di Belanda membeli bibit bunga tulipnya dari Taman Emigran. Di sana juga tersedia trek jogging untuk kalian yang ingin berolahraga. Jika ingin berpiknik saja, tersedia meja dan kursi taman yang bisa dipakai pengunjung. Di sana juga ada kafe jika kalian ingin menikmati secangkir kopi atau coklat panas. 2. Kapadokia. Yang satu ini tak boleh terlewatkan. Kapadokia mempunyai pesona alam yang unik dan menakjubkan. Sebagian besar kota ini terbuat dari batu yang dipahat sehingga membentuk sebuah kota pada zaman dahulu. Maka dari itu, Kapadokia sering disebut juga kota batu. Batuan sedimen yang membentuk kota ini berasal dari material vulkanik pada jutaan tahun yang lalu. Kemudian bebatuan tersebut terkikis oleh angin dan hujan, sehingga secara alami berbentuk seperti menara dan pilar. Jika kalian berada di tempat ini, rasanya seperti ada di planet lain. Pemandangan di Kapadokia ini berganti-ganti sesuai musim. Jika kalian ke sini pada musim dingin, kalian akan melihat sejauh mata memandang bebatuan berwarna putih diselimuti salju. Jika saat musim panas, Kapadokia akan terlihat kering. Dua-duanya cantik untuk latar berfoto. Dan yang terkenal di Kapadokia salah satunya adalah balon udara. Kalian bisa menaikinya yang setiap hari beroperasi untuk melihat kecantikan kota Kapadokia dari atas. Kalau kalian takut ketinggian, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Kalian bisa menyewa kuda untuk berjalan-jalan sambil lihat langit dipenuhi balon udara. Atau bersantai di kafe dan hotel yang mempunyai interior khas. 3. Pamukkale. Pamukkale artinya kastil kapas dalam bahasa Turki. Hal ini menggambarkan tentang bentang alam Pamukkale sendiri. Tempat ini merupakan pemandian air panas dengan keindahannya yang sungguh memukau. Dengan dataran berwarna putih berbentuk setengah lingkaran yang bertingkat dan warna air yang kebiruan. Sungguh menakjubkan. Tempat ini sangat instagramable nih holis. Hampir 2 juta turis tiap tahunnya menyempatkan berfoto di Pamukkale. Lokasinya di Provinsi Denizli, sebelah barat daya Turki. Warna putihnya berasal dari hidrogen karbonat dan kalsium yang terkandung dalam air panas. Air dalam kolam itu mencapai 36 derajat Celcius dan mengandung mineral yang baik untuk kesehatan badan. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini, sempatin buat berendam-rendam dulu ya. Di kompleks pemandian air panas Pamukkale ini ada kolam Cleopatra
Yang konon katanya jika kita berendam di sana bisa jadi awet muda. Wah, apa iya ya? Kolam Cleopatra ini sengaja dibuat sebagai hadiah oleh Mark Antony, seorang petinggi kerajaan Romawi kuno, kepada Cleopatra, Ratu Mesir yang dikenal kecantikannya. 4. Grand Bazaar. Jika kalian wisata ke Turki tak lengkap jika tak membeli oleh-oleh untuk kerabat. Kalian bisa berkunjung ke Grand Bazaar, pasar tertua dan terbesar di dunia. Di sana menyediakan beragam barang-barang yang unik dan relatif terjangkau. Apalagi jika kalian bisa menggunakan bahasa Turki dalam tawar-menawarnya, seperti abi, ablah, ucus ali bimir miyim. Dalam bahasa Indonesia, Mas, Mbak, bisa lebih murah? Pasti deh yang jual kasih diskon lebih. Nah, mengapa Grand Bazaar menjadi pasar tertua? Karena pasar ini sudah berusia 500 tahun, berdiri sejak tahun 1455, dan terbesar karena luas Grand Bazaar mencapai 54.000 meter persegi. Pasar ini pasar indoor loh Holis, jadi nggak usah takut kepanasan ya. Setiap lorong dan atapnya mempunyai nilai seni karena dihiasi dengan kerlap-kerlip cahaya dan lukisan pada dindingnya. Wah, bakal betah deh belanjanya. Di sini oleh-oleh yang khas adalah lampu-lampu cantik dan karpet bermotif. 5. Selat Bosporus. Buat yang belum tahu, Turki adalah negara yang unik karena letaknya berada di dua benua, yakni benua Asia dan benua Eropa, yang dipisahkan oleh Selat Bosporus. Pergi ke tempat ini, kalian bisa menikmati Turki bagian Eropa dan Turki bagian Asia. Selat Bosporus ini juga menjadi saksi sejarah dan peradaban saat Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Saat kalian tiba di dermaganya, banyak orang yang akan menawarkan tiket Bosporus Cruise. Kalian akan dibawa menjelajah Selat Bosporus dan menikmati sunset menggunakan kapal. Di atas kapal, kalian bisa melihat bangunan-bangunan berarsitektur bergaya Eropa, Asia, dan Mediterania dari sisi utara maupun selatannya. Kalian juga bisa menikmati jembatan Sultan Mehmed, jembatan gantung penghubung antara benua Eropa dan Asia. 6. Hagia Sophia. Turki terkenal dengan wisata religinya. Kalian harus berkunjung ke Hagia Sophia. Hagia Sophia menjadi landmark yang populer di kota Istanbul dengan sejarah panjangnya. Saat kalian masuk bangunan ini akan langsung terasa kemegahan arsitekturnya. Kubah di bangunan ini menjadi kubah terbesar kedua di dunia. Dalam bahasa Yunani, Hagia Sophia artinya kebijaksanaan ilahi. Awal mula bangunan ini dibangun menjadi pusat kekristenan ortodoks dan menjadi gereja terbesar dunia selama berabad-abad. Lalu sempat menjadi masjid, kemudian menjadi museum, dan beberapa kali sempat terbakar karena adanya konflik. Dan saat ini Presiden Erdogan mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Hagia Sophia menjadi simbol agung umat Islam sekaligus umat Kristiani di dunia. Sebagai potret toleransi umat beragama, hal itu terlihat tidak hanya dari dalam sejarahnya saja, namun dalam bangunan Hagia Sophia juga terdapat simbol agama Kristen dan Islam yang berbagi dinding yang sama, yaitu tulisan Allah dan Muhammad, dan di sebelahnya terdapat patung Yesus dan Bunda Maria. Wah, indah banget ya. Tempat ini untuk umum, namun aturan untuk masuk dalam bangunan ini yaitu menggunakan pakaian yang sopan, dan bagi wanita menggunakan kain untuk tudung kepala. 7. Istana Topkapı. Istana Topkapı merupakan tempat yang bersejarah yang menyimpan berbagai peninggalan kerajaan, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istana ini dibangun karena istana sebelumnya yang bernama Eskişehir hancur usai mengalahkan Konstantinopel. Sultan Mehmed II memerintahkan pembangunan Istana Topkapı tahun 1459
Di awal tahun 1850, Istana Topkapi menjadi museum karena tak muat lagi untuk upacara kerajaan. Lalu para sultan pindah ke Istana Dolmabahce di Bosporus. Menjadi museum, Istana Topkapi menyimpan banyak benda berharga milik kerajaan. Salah satunya koleksi yang paling terkenal adalah berlian 86 karat yang diberi nama berlian Spoonmaker, berbentuk menyerupai buah pir. Di museum yang dulunya istana ini juga menyimpan benda peninggalan Nabi Muhammad SAW saat Perang Uhud. Benda itu meliputi mantel suci, rambut, surat, dan pedang Nabi Muhammad. Wah, nggak kebayang ya, begitu terkesannya saat melihat langsung benda-benda Nabi Muhammad saat berjuang menegakkan ajaran Islam. Namun di sana juga ada aturannya Holis, seperti tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan tidak boleh memakai pakaian terbuka. Wah, lengkap banget ya kalau mau jalan-jalan ke luar negeri yang ada dalam dua benua, Turkilah tempatnya. Dari pemandangan alam, budaya, sejarah, dan belanjanya sangat menarik dikunjungi. Oke Holis, subscribe aja channel ini buat para pecinta liburan dan hiburan. Holy Holiday!